Barulah di sini mereka mau malam pertama. Jadi lampu udah dimatikan semua, sahabat-sahabat. Mereka pun sudah mulai ya deketan lah tidur seranjang. Namun ketika Mbak Mutia ini mendekati suaminya dan suaminya juga ngadep sama Mbak Mutia, mata Mbak Mutia ini kayak terbelalak. Sosok perwujudan suami Mbak Mutia ini yang dilihatnya itu bukan suami yang dinikahinya kemarin, tapi adalah perwujudan pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, ikutin TikTok horor saya di rio.wijaya91, dan TikTok Rio Wijaya makan-makan. Nah, untuk sahabat-sahabat yang punya cerita menarik, cerita pengalaman misteri, mau dibagikan, ayo bisa kirimkan cerita, kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau hubungi WhatsApp admin. Nah, yang dari kemarin nih nanyain, Bang, itu hoodie-nya kapan mau diproduksi? Ayo, kita sudah mulai open PO semenjak video ini tayang sampai 30 hari ke depan. Limited edition, cuman beberapa piece saja. Siapa cepat, dia dapat. Desainnya, kita masih menggunakan desain kebesaran sebuah kisah misteri, yaitu desain burung hantu. Kurang lebih seperti ini. Ayo, buat sahabat-sahabat, digaskan order ke WhatsApp admin yang ada di bawah ini, jangan sampai kehabisan. Dan di video kali ini, saya mau menyapa warga-warga Depok dulu nih. Yang tinggal di Depok, tulis di komentar. Karena cerita misteri kali ini datang dari sahabat kita yang bernama Mbak Mutia yang tinggal di wilayah Depok. Beliau menceritakan kejadian misteri dari malam pertama Mbak Mutia ini menikah sampai beberapa lama, sampai Mbak Mutia tidak kuat lagi lah mengalami gangguan yang mengerikan dari teror pocong. Ayo, yang kemarin request teror pocong, digaskan ceritanya sampai habis. Inilah sebuah kisah misteri. Kejadian ini terjadi di tahun 2013 silam di salah satu wilayah, tepatnya di sebuah perumahan yang ada di wilayah Depok. Mbak Mutia, narasumber yang membagikan kisah ini, menceritakan kejadian misteri ini berawal setelah Mbak Mutia ini menikah, setelah resepsi pernikahan dan menempati rumah kontrakan yang sudah disiapkan Mbak Mutia jauh-jauh hari sebelum menikah. Jadi sebelum menikah, sebelum resepsi pernikahan lah kita katakan di sini, Mbak Mutia sudah berkomitmen nih sama suaminya. Kita tidak tinggal di rumah keluarga, ya, baik keluarga Mbak Mutia, baik keluarga suaminya. Bukan karena tidak mau sama-sama dengan orang tua, tapi ada beberapa faktor. Salah satunya
Di rumah Mbak Mutia itu rame, sahabat-sahabat. Mbak Mutia aja adik-beradik aja ada 4. Mbak Mutia ini anak pertama. Ditambah lagi pada saat itu keluarga dari Mbak Mutia, tepatnya saudari dari ibunya Mbak Mutia, ini tengah ada musibah. Jadi saudari ibunya Mbak Mutia ini dia tinggal di Bogor. Nah, rumahnya yang di Bogor itu sedang ada musibah lah ya, tidak dapat disebutkan di sini. Jadi sekeluarga menumpang sementara di rumah Mbak Mutia. Rame itu rumah, ndak enak pengantin baru tinggal di suasana rumah yang rame, kan ndak enak mau ngapa-ngapain lah dalam tanda kutip. Nah, baik juga di rumah suaminya Mbak Mutia ini, keluarganya rame. Jadi mereka komitmen, ayolah sebelum resepsi ini kita jalankan, cari rumah, kita isi furnitur seadanya dulu, tempat tidur, perlengkapan masak dan lain-lain, nanti buguyur aja lah kita lengkapin isi rumah. Jadi sebelum mereka resepsi, tepatnya 2 minggu sebelum resepsi, mereka sudah nyari-nyari rumah di wilayah Depok. Nah, dapatlah ya di sebuah perumahan yang cukup mewah lah perumahannya. Ada sebuah rumah dikontrakkan. Rumah itu 2 lantai, sahabat-sahabat, di perumahan itu. Lingkungannya asik, ya, lingkungannya bersih. Nah, ketemulah Mbak Mutia ini sama orang yang megang kunci rumah kontrakan, dan ternyata itu bukan si pemilik rumah kontrakan. Pemilik rumah kontrakan ini ada di Jakarta. Dia mempercayai tetangga sebelah rumah itu untuk memegang kunci, dan kalau ada yang nyewa ya langsunglah berurusan dengan yang megang kunci ini. Sebut saja dengan nama Bu Ida. Ketemulah sama Bu Ida. Ya, rumah kontrakan itu per tahunnya di tahun 2013 sekitar 8 juta, sahabat-sahabat. Jadi nego, dapatlah di harga 7 juta. Nah, mereka lihatlah isi dalam rumah. Bagian depan itu ada ruang tamu, langsung dapur, terus juga di belakang itu ada sedikit space lah buat jemur pakaian. Nah, di bagian ruang tamu itu ada 1 kamar, tapi kamarnya tidak terlalu besar, kecil. Ya, jadi ada tangga di samping kamar, ke atas, di atas ada 2 kamar. Nah, jadi dilihat-lihat, wah ini cukup lah nih untuk kita. Nah, karena harga cocok, tempatnya pun cocok lah, rumahnya bersih, lingkungannya asik lah istilahnya tuh. Dah, mereka pun deal, mereka bayar 7 juta cash. Jadi dibayar langsung, dan 2 hari kemudian mereka kan sudah nyiapin nih beberapa furnitur, tinggal diantar aja ke rumah itu, dan udahlah, lengkap lah semua. Jadi mereka tinggal masuk. Nah, singkat cerita, sahabat-sahabat, tibalah di mana hari resepsi pernikahan Mbak Mutia dan suaminya. Di acara resepsi tersebut tidak ada kendala, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kedua belah keluarga mempelai bersukaria, sukacita atas pernikahan anak-anaknya ini. Nah, setelah resepsi mereka pun beres-beres, niat hati mau malam pertama di rumah kontrakan tersebut. Nah, jadi mereka masuk ke rumah kontrakan itu sekitar jam 9 malam. Jadi rumahnya kan udah beres nih, kamar pengantinnya pun udah rapi dan segala macam lah. Nah, mereka pun capean tentunya di malam itu, nggak jadilah ritual malam pengantin baru. Jadi mereka bangun pagi, mereka beresin, bebenah apa yang belum diberesin. Nah, si suami bertanya sama Mbak Mutia, "Dek, gimana semalam tidurnya? Kayaknya Bang lihat nyenyak sekali kamu tidur." "Iya Bang, aku kecapean. Jadi langsung blek, langsung tidak sadar," gitu kata Mbak Mutia. "Abang gimana?" "Ya badan capek sih," kata suaminya Mbak Mutia. "Tapi aku tidak bisa tidur. Kurang lebih jam 1:30 lah aku baru bisa tidur." "Lu kenapa?" kata Mbak Mutia. "Tidak tahu. Di bawah tuh kayak ada suara, tapi ya tidak tahulah suara apa." "Suara gimana?" kata Mbak Mutia. "Awalnya kayak suara pintu kamar bawah kebuka. Krek, dep, ketutup. Terus kebuka lagi. Krek, ketahan. Nah, ketika suara pintu itu ketahan, abang dengar kayak ada suara
orang jalan tapi bukan jalan kayak gitu. Jadi kalau jalan tuh langkahnya kan tek kiri kanan. Ini enggak. Suaranya itu kayak orang bertumpu di satu kaki terus lompat gitu. Dep, gitu. Cuman perasaan abang aja kali. Ya enggak tahulah. Abang juga enggak berani ngecek gitu, kata suaminya. Ya udahlah, Mbak Mutia pun tidak terlalu menghiraukan cerita suaminya, dan aktivitas di hari itu mereka habiskan untuk bebenah rumah. Nah, Mbak Mutia ini menempati kamar atas, sahabat-sahabat. Karena kamar bawah itu dipikir Mbak Mutia terlalu kecil ya untuk jadi kamar utama. Ya dipikir Mbak Mutia kalau taruh kasur aja, satu lemari itu udah padat sekali. Udah nggak bisa ada space lagi. Sedangkan Mbak Mutia ini udah prepare dia tempat tidur, lemari yang besar, terus juga lagi meja rias kayak gitu ya. Jadi dia memutuskan untuk menempati kamar yang di atas. Ada satu kamar yang cukup besar. Nah, ketika beberes di hari itu, sahabat-sahabat, suaminya ini bolak-balik di kamar lantai 1 itu memperhatikan pintu. Dibuka sama suaminya, ditutup lagi. Dibuka lagi, ditutup lagi. Mbak Mutia tanya, "Mas, kamu ngapain?" "Enggak, aku penasaran dengan suara pintu semalam." Ini suara pintu kamar ini atau suara pintu yang lain? Karena kan di belakang ada pintu juga. Tapi pintu belakang itu, sahabat-sahabat, dia rolling door kayak itu. Bukan pintu buka tutup, main geser kayak ini loh. Berarti kan satu-satunya pintu yang dicurigai ya pintu kamar itu. Pintu utama nggak mungkin, pintu utama kan dikunci. Nah, jadi dilihatin, diperhatikan sama suaminya, betul lah pintu ini. Yaudahlah, kita keluar yuk, kata Mbak Mutia, kita makan siang. Nah, jadi selesai makan siang, mereka ke rumah kedua orang tua Mbak Mutia, dari rumah kedua orang tua Mbak Mutia ke rumah orang tua suaminya. Nah, sore sekitar jam 5:30 mereka baru balik pakai mobil. Nah, setibanya di rumah, Mbak Mutia mandi, suaminya mandi, mereka sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib, makan, sudah makan, mereka nonton TV, sholat isya. Nah, habis sholat isya, yang namanya pengantin baru, Mbak Mutia nih udah prepare lah, sahabat-sahabat, udah cantik dia. Terus suaminya juga udah ngelirik-ngelirik kayak gitu ya. Nah, jadi mereka langsung masuk kamar. Nah, tapi ya gimana lah, Mbak Mutia bilang masih canggung lah kayak gitu ya. Jadi nggak langsung baku hantam, baku tumbuk, dia cerita-cerita. Nah, ngobrol-ngobrol, cerita tentang ya rumah inilah, apalagi mau kita siapin, terus juga ke depan gimana kerjaan atau segala macam. Sekitar jam 10:30 malam, barulah di sini mereka mau malam pertama. Jadi lampu udah dimatikan semua, sahabat-sahabat. Mereka pun sudah mulai ya deketan lah tidur seranjang. Namun ketika Mbak Mutia ini mendekati suaminya dan suaminya juga ngadep sama Mbak Mutia, mata Mbak Mutia ini kayak terbelalak. Sosok perwujudan suami Mbak Mutia ini yang dilihatnya itu bukan suami yang dinikahinya kemarin, tapi adalah perwujudan pocong. Dengan mata yang bersinar, dengan mulut yang menganga. Mata Mbak Mutia ini terbelalak, dia nggak bisa ngedip, bahkan badannya aja nggak bisa digerakin, sampai dia gemetar kayak ini. Pocong itu bergerak. Jadi ngelinding, sahabat-sahabat tahu ya bahasanya ngelinding. Mereka kan diranjang nih. Ini Mbak Mutia, ini suaminya bertatapan kayak gini, dan ini pocong, ini Mbak Mutia. Jadi pocong itu mendekat ke Mbak Mutia ini dengan cara ngelinding kayak ini nih. Nah, otomatis tubuh Mbak Mutia pun jadi nelentang. Ya, pocong itu tengkurap dan telentang lagi. Bagian wajah pocong itu nempel dengan bagian wajah Mbak Mutia. Mbak Mutia ini napasnya saking kan ya, dia takut bercampur sesak. Pocong itu terasa berat sekali. Nah, ketika Mbak Mutia ini tidak sadarkan diri, ya tidak tahu lagi dia, pokoknya bangun-bangun, itu suaminya sudah ngebangunin Mbak Mutia. Dek, bangun. Mbak Mutia teriak sekencang-kencangnya, tolong. Dan ketika dia ngelihat suaminya, yaitu suaminya Mbak Mutia,
bukan perwujudan pocong lagi. Jadi suaminya Mbak Mutia ini nanya, kamu kenapa? Kok kayak orang kena asma kayak gitu? Kenapa, gimana? Aku ini ketakutan, Mas. Aku ketakutan. Takut kenapa? Masa iya? Mau tidur sama suami takut? Bukan. Yang tadi itu bukan suamiku. Itu pocong. Nah, jadi ketika Mbak Mutia bilang pocong, pintu kamar yang ada di bawah ini terdengar kebanting. Tang! Sontak Mbak Mutia dan suaminya, ini mereka terperanjat. Apaan itu? Kata Mbak Mutia. Sebentar, aku cek, kata suaminya. Keluarlah dia. Jadi posisinya pintu kamar itu langsung ke tangga. Buka pintu, ya ngelangkah selangkah itu langsung tangga. Nah, jadi pas suami Mbak Mutia ini mau turun, sahabat-sahabat. Jadi tangganya itu letter L ya. L kayak gini. Jadi suaminya turun, ya, itu sudah mendengar di bawah itu kayak ada suara yang didengarnya semalam. Suara sosok yang melompat. Gitu. Itu jelas. Jadi suasana gelap. Lampu itu cuman ya bias cahaya dari lampu teras depan. Lampu bawah itu dimatikan semua. Lampu tengah pun dimatikan. Jadi nggak kelihatan siapa yang lompat. Toh ini kan letter L kayak gini. Terus suami Mbak Mutia pelan-pelan turun sembari melihat ke bawah. Dan ketika di tengah-tengah, ya di tengah-tengah tangga, suami Mbak Mutia teriak, "Tolong! Pocong! Pocong!" Pocong itu naik tangga dengan cara melompat. Dep, dep. Itu jelas sekali terlihat. Suami Mbak Mutia itu naik tangga, itu dia bilang bukan satu-satu lagi dia naik tangga. Pokoknya selagi bisa dia melompat di tangga itu biar cepat naik. Masuk pintu, tutup pintu, langsung naik ke atas tempat tidur, bisikin ke istrinya, di bawah. Di bawah ada pocong. Dan ketika Mbak Mutia ini mendengar apa yang disampaikan suaminya, kalau di bawah itu ada pocong, tentunya Mbak Mutia semakin histeris. Tapi dia tidak teriak, sahabat-sahabat. Dia memeluk suaminya dengan kuat, dicengkramnya. Ya, suami Mbak Mutia itu dipeluk kuat, dia menangis, terseduh-seduh, dan tangisan Mbak Mutia ini seketika saja terhenti. Ketika Mbak Mutia mendengar suara gerangan. Suara gerangan yang cukup membuat bulu tengkuknya merinding lah. Sampai tangis itu berhenti, suaranya seperti inilah kurang lebih. Perlahan Mbak Mutia membuka mata. Dan ketika Mbak Mutia mendengar suara gerangan seperti itu, tubuh suaminya yang dipeluk Mbak Mutia ini kok makin lama kok makin kecil kayak itu ya, makin menciut, dan pakaian yang digunakan suaminya ini kok agak beda terasa di kulit Mbak Mutia. Suara geraman itu semakin terdengar jelas dan dekat kayak gitu. Mbak Mutia perlahan membuka mata, dan ketika Mbak Mutia membuka matanya, itu kok putih. Yang dipeluk Mbak Mutia ini, dia kan meluk suaminya kayak gini. Itu kok putih, perasaan suamiku tadi pakai baju warna biru, ya, baju tidur warna biru. Itu kok putih. Diperhatikan Mbak Mutia lagi, dilihatnya ke atas ya, ke bagian dada, ke leher, itu kok ada kayak tali ikatan di sini. Nah, ketika Mbak Mutia ngejongak ke atas, yang dipeluk sama Mbak Mutia itu bukanlah suaminya, melainkan sosok perwujudan pocong. Mbak Mutia teriak histeris, "Tolong!" Dan di malam itu, untuk kedua kalinya, Mbak Mutia tidak sadarkan diri. Mbak Mutia pingsan, sadar-sadar. Mbak Mutia itu sudah ada di rumah kedua orang tuanya, subuh. Jadi ketika sadar, Mbak Mutia nanya, "Loh, Bu, kok aku di sini?" Karena ibunya Mbak Mutia, ya, sosok pertama yang dilihatnya. "Aku di mana? Jam berapa sekarang, Bu?" "Dah, kamu tenangin diri dulu. Kamu aman di sini.
kamu di rumah kita. Ini ibu, mana? Suamiku mana? Itu ada di depan sama bapakmu. Mas, mas, Mbak Mutia memanggil suaminya. Masuklah suami Mbak Mutia sama bapaknya Mbak Mutia. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Jadi Mbak Mutia ini mengucap syukur ketika melihat suaminya datang. Bapak dan ibu Mbak Mutia bertanya, kenapa? Ada apa? Mbak Mutia menjawab, Pak, aku pikir suamiku udah mati. Aku pikir suamiku gentayangan jadi pocong. Aku tadi meluk pocong, Mas. Bukan kamu yang kupeluk. Suami Mbak Mutia tidak menjawab. Dia cuma deketin Mbak Mutia dan menenangkan Mbak Mutia. Ya udahlah, sudah. Sebentar lagi azan subuh, kamu mandi, ambil wudhu, kita sama-sama sholat berjamaah. Nah, jadi ya mandilah Mbak Mutia ini, azan subuh berkumandang, mereka di rumah sholat berjamaah. Bapak Mbak Mutia yang jadi imam, mereka berjamaah dan selesai sholat subuh berjamaah. Tentunya kedua orang tua Mbak Mutia ini mau tahu apa yang terjadi. Sampai-sampai kamu dibawa suamimu ke sini itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mbak Mutia pun menceritakan semua. Di bagian ketika suami Mbak Mutia ini bilang kalau di bawah dek, aku melihat ada sosok pocong. Mbak Mutia masih ingat jelas. Dia langsung memeluk badan suaminya yang cukup besar, dipeluknya kayak gini. Posisi suami Mbak Mutia itu sedang duduk bersandar di tempat tidur, dipeluknya. Mbak Mutia nangis di dalam hati karena ketakutan. Sebelumnya kan Mbak Mutia badannya itu ketibanan sama pocong, sahabat-sahabat. Jadi dia mendengar kalau suaminya juga melihat sosok pocong, tentunya yang dilihat Mbak Mutia itu real, bukan halusinasi dia. Jadi dia ketakutan memeluk suaminya dan ketika dia dalam rasa nyaman, ya soalnya ada suaminya yang melindungi, tiba-tiba rasa nyaman itu hilang dan perwujudan pocong yang dipeluk sama Mbak Mutia. Siapa yang nggak ketakutan? Bayangkan kalau kita di posisi itu. Nah, ini penjelasan dari suami Mbak Mutia. Ketika kamu meluk, ya aku sadar kamu meluk. Bahkan ya aku mencoba untuk menenangkan kamu. Aku suruh kamu baca ayat-ayat. Aku tuntun kamu baca suratul Fatihah. Aku tuntun kamu baca ayat kursi. Tapi kok kamu malah teriak. Matamu terbelalak seakan-akan kamu melihat sesuatu yang menakutkan. Nah, pikir dari suami Mbak Mutia, istrinya ini kesurupan. Jadi suaminya Mbak Mutia ini sudah mencoba minta tolong. Teriaklah di rumah itu, tolong, tolong. Tapi tetangga kiri kanan, tidak ada satupun yang keluar, seakan-akan tidak mendengar suara teriakan tersebut. Jadi suaminya Mbak Mutia pun memberanikan diri dia. Ya, gendong istrinya, nurunin tangga, buka pintu, langsung masukin istrinya dalam mobil, starter mobil langsung keluar dari komplek tersebut. Jadi sampailah ke rumah kedua orang tua Mbak Mutia. Kondisi Mbak Mutia masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Subuh-subuh itulah Mbak Mutia baru sadar. Mendengar apa yang terjadi kepada Mbak Mutia, tentunya kedua orang tua Mbak Mutia ini ya paniklah dan tidak mau membiarkan kejadian ini terulang lagi. Jadi bapaknya Mbak Mutia ini mengajak suaminya balik ke rumah kontrakan tersebut. Dan ya bertanyalah sama orang sekeliling sejarah atau story lah rumah kontrakan tersebut. Siapa yang menempati rumah ini sebelum Mbak Mutia ngontrak di sana. Terus juga siapa pemiliknya, di mana pemiliknya. Tetangga kiri kanan itu pernah dengar enggak? Ya ada cerita-cerita dari orang yang ngontrak sebelumnya atau dari pemilik sebelumnya. Nah, Mbak Mutia mau ikut tapi ibunya enggak boleh. Kamu di sini aja dulu. Biarlah bapak sama suamimu yang ngurus masalah ini. Kamu istirahat dulu di sini. Nah, pagi itu berangkatlah bapak Mbak Mutia sama suami Mbak Mutia ke rumah kontrakan tersebut. Tahu enggak sahabat-sahabat? Suami Mbak Mutia ini saking paniknya. Pintu rumah itu nggak ditutup sama dia. Jadi dibiarin terbuka kayak gitu, langsung pergi dia.
Ya, pas mereka datang, pintu rumah itu udah ketutup. Ya, ditanya siapa yang nutup, ternyata security yang ada di sana. Nah, pas masuk ke pos security, ya kenal ya security ini sama penghuni baru. Ya, mobilnya di stop. Pak, tadi malam kemana? Kok keluar pintunya nggak ditutup? Nah, ini awal ketika Bapak Mbak Mutia sama suaminya mencari tahu ada apa di rumah tersebut. Berhentilah mereka di pos security. Bapak security mengatakan, maaf Pak, saya mungkin lancang. Ya, saya nutup pintu rumah Bapak, soalnya saya panggil-panggil, ya, nggak ada yang nyaut, mobil nggak ada, ya saya takut terjadi apa-apa, takut ada orang masuk atau apa. Jadi saya tutup aja langsung, saya nggak masuk kok, kata si security. Ya nggak apa-apa, kata suami Mbak Mutia. Bapak kemana? Jangan sering-sering Pak, keluar pintu ndak ditutup, nanti ada yang masuk Pak, bahaya, kata Pak security ini tadi. Nah, jadi bapaknya Mbak Mutia mencoba untuk mengorek informasi dengan menanyakan, Pak, siapa yang punya rumah yang ditempati sama anak saya ini? Oh, itu yang punya tinggal di Jakarta Pak. Jadi rumah ini dibeli memang untuk dikontrakin kayaknya. Soalnya yang punya rumah itu nggak pernah nempatin. Ya dari komplek ini jadi, saya udah kerja di sini ya, rumah itu nggak pernah ditempati sama penghuninya, sama yang belinya lah istilahnya. Jadi orangnya ganti-ganti terus, orang ngontrak terus. Oh, seperti itu. Lantas sebelum anak saya menempati rumah itu, lama ndak kosongnya rumah itu? Wah, itu lama Pak, kata Pak security. Ada lah sekitar 3 tahun kosong. Nah, sebelum kosong itu, ada yang nempatin ndak? Ada. Sekitar 3 tahun yang lalu, itu yang nempatin sekeluarga juga, tapi sudah punya anak. Berapa lama? Berapa lama ya, kata Pak security. Jadi seakan-akan kayak apa ya? Kayak dia mau menutup-nutupi lah. Sebenarnya kayak dia tahu berapa lama orang yang terakhir menempati kontrakan itu. Lupa saya Pak, berapa lamanya. Tapi ada yang nempatin itu Pak. Berkali-kali orang udah gonta-ganti lah, kata security ini. Oh, terus pengalaman Bapak ngejagain komplek ini, pernah nggak sih Pak diisengin sama sosok makhluk gaib? Maksud Bapak apa? Kata Pak security. Ini yang nanya suaminya si Mbak Mutia ya. Ya kayak gitulah, diganggu sama demit atau apa. Kalau itu cuma cerita orang aja Pak. Saya udah lama jadi security di sini. Alhamdulillah, nggak pernah ketemu. Itu yang dikatakan Pak security. Jadi suaminya Mbak Mutia ini nggak percaya. Serius Pak, di rumah saya tuh ada nggak kira-kira Pak? Maksudnya apa? Nggak, saya kan nanya. Ada nggak kira-kira yang ngontrak di sana itu ngelapor ke Bapak diisengin sama sosok makhluk gaib? Enggak pernah, aman kok, aman. Jadi sampai di situ saja informasi yang dikasih sama Pak security. Ya, beranjaklah dari pos security suami dan bapaknya Mbak Mutia ini ke rumah yang mereka kontrak. Setibanya di rumah itu, bapaknya si Mbak Mutia ini tidak masuk dulu, dia memperhatikan bangunan rumah itu. Ya, lama lah dilihat. Nah, jadi yang masuk pertama itu suaminya Mbak Mutia, ngecek kali aja ada yang hilang atau apa. Alhamdulillah aman. Jadi keluar lagi suaminya Mbak Mutia, Pak, ayo Pak masuk. Nggak, kamu aja yang masuk, Bapak di sini dulu. Entah apalah yang dilakukan bapaknya si Mbak Mutia, suaminya nggak memperhatikan. Jadi udahlah, naik ke atas, suaminya Mbak Mutia mandi, prepare baju dia. Masukin baju istrinya, perlengkapan istrinya dimasukin ke tas, karena mereka nggak nginep di situ lagi. Mau nginep di rumah orang tuanya Mbak Mutia, karena ya, ketakutan itu masih jelas sekali. Ya, yang merasakan itu bukan Mbak Mutia saja, tapi suaminya juga ngelihat pocong itu lompat-lompat di tangga. Nah, jadi sebelum mereka pergi, bapaknya Mbak Mutia itu mau ngobrol sama tetangga kiri kanan. Tapi tetangga kiri kanan ternyata kalau pagi itu nggak ada sahabat-sahabat. Ya, mereka kerja semua. Jadi mereka balik dari rumah kontrakan langsung menuju ke rumah kedua orang tuanya Mbak Mutia. Nah, setibanya di rumah ibu bapaknya si Mbak Mutia kan nanya, ngapain aja tadi di sana, ketemu sama siapa saja, udah dicek dah rumah segala macam. Suaminya bilang aman, dan bapak Mbak Mutia ngomong,
sayang kalau rumah itu mau kalian tinggalkan. Jadi ya untuk sementara waktu tinggal di sini aja enggak apa-apa. Tapi kalian pasti balik ke sana lagi kan? Tanya bapaknya Mbak Mutia. Iya Pak, kata Mbak Mutia dan suaminya. Tapi kami itu bingung apa yang sebenarnya terjadi. Karena yang ku alami itu ya mengerikan sekali lah. Dalam satu malam, 2 kejadian yang bikin 2 kali pingsan, ya itu udah fantastis sekali lah ya, kejadian yang paling menakutkan lah Mbak Mutia bilang. Yo, nanti sebelum kalian masuk lagi ke sana, kalian kemarin kan asal nempatin aja rumah itu. Nggak ada yasinan untuk buka rumah. Ya, setidaknya kalau nggak rame pun undang tetangga kiri kanan. Bawa ustadz satu untuk mendoakan. Supaya apa? Supaya kalian nyaman tinggal di sana, tidak mendapat gangguan lagi, istilahnya kayak gitu. Ya, jadi udah diikutin lah saran dari bapaknya Mbak Mutia. 3 hari masuk 4 hari. Mereka tinggal di rumah ibu bapaknya Mbak Mutia. Suami Mbak Mutia bertanya sama Mbak Mutia, gimana dek kira-kira? Kamu udah berani belum balik ke rumah? Mbak Mutia bertanya, ya berani-berani mas. Tapi kira-kira kalau kamu kerja lembur pulang malam, aku nggak berani tinggal. Mbak Mutia bilang, ya sudah suaminya. Kita pagi-pagi sama-sama berangkat kerja. Mbak Mutia kerja, suaminya kerja. Kalau kamu pulang duluan, kamu pulang ke rumah ibu bapak. Kalau aku pulang lembur, nanti biar aku jemput kamu. Jadi biar Mbak Mutia ini tidak tinggal sendirian di rumah. Nah, setujulah, deal. Jadi keluarnya bareng dari rumah, terus juga pulangnya pun bareng. Jadi mereka sama-sama ya menjaga lah ya. Suaminya pun takut dia kalau mau pulang sendirian, nempatin rumah itu. Nah, jadi sebelum mereka kembali ke rumah itu, Bapak Mbak Mutia tadi sudah ngasih saran dan saran itu pun dilakukan. Ngelapor ke RT setempat, bilang kalau kami mau yasinan di rumah. Ya, tetangga kompleks semuanya diundang dan malam itu Mbak Mutia bawa ustadz bukan dari wilayah itu sahabat-sahabat, tapi ustadz yang ada di sekitaran rumah Mbak Mutia. Karena mereka kan belum terlalu kenal ya siapa yang bisa mimpin yasinan di sana. Nah, jadi datanglah keluarga besar Mbak Mutia, keluarga dari suaminya Mbak Mutia, tetangga kiri kanan komplek tersebut ramai yang datang yasinan pada sore hari itu. Jadi yasinannya sore, sahabat-sahabat. Jadi pada asar mereka kumpul semua baca yasin lah. Selesai baca yasin, mereka makan-makan. Nah, di momen itu ketika duduk selesai makan-makan, suami Mbak Mutia, terus Mbak Mutia, Pak Ustadz yang mimpin pengajian, ibu bapak Mbak Mutia, ibu bapak suami Mbak Mutia, ini mendengar apa yang ditanyakan oleh Mbak Mutia. Pak Ustadz, kira-kira nanti malam kalau kami tidur di sini, kira-kira sosok yang menakutkan itu bakal muncul lagi enggak? Sosok pocong itu bakal gangguin saya lagi enggak? Pak Ustadz di sini cuma diam seakan-akan bingung mau menjawab. Pak Ustadz mengatakan, kalau menurut saya, kalau ada tempat lain, alangkah baiknya menempati tempat yang lain. Tapi ya, kalau memang istilahnya kepepet atau ya sayang ninggalin tempat yang bagus ini, ya sudah, kuat-kuatin aja, getol-getolin aja zikirnya. Jadi Pak Ustadz ini tidak memastikan bakal muncul atau tidaknya, tapi clue atau yang disampaikan Pak Ustadz ini seakan-akan bilang, ya lebih baik tinggalin lah tempat ini, tapi secara halus kayak gitu. Nah, Mbak Mutia kan tidak terlalu paham apa yang dimaksudin Pak Ustadz. Jadi keluarganya pun berpikir, ya dengerin tuh kata Pak Ustadz, zikir kamu banyak-banyak, pikiran jangan kemana-mana, biar apa, biar kamu tenang, intinya itu. Dan singkat cerita, acara yasinan pun bubar. Keluarga besar dari suami Mbak Mutia,
keluarga besar dari Mbak Mutia bubar dari rumah tersebut ini sekitar jam 8 malam. Jadi udah bubar semua, udah beres semua nih ya, tinggal yang ya piring-piring kotor lah itu ditumpuk di belakang, besok baru dicuci kata Mbak Mutia. Jadi dah rumah pun ditutup, pintu depan dikunci, pintu kamar tak luput juga dikunci, biar nggak buka tutup lagi. Lampu tengah itu dibiarin nyala, cuman yang dimatikan lampu dapur. Lampu untuk naik ke tangga, lampu tengah-tengah ya, antara lantai 1 dengan lantai 2, itu dibiarin nyala juga, biar kejadian kayak yang kemarin nggak terjadi lagi. Suaminya itu gelap-gelapan turun tangga, itu nggak terjadi lagi. Nah, lampu tengah yang ada di lantai 2 aja yang dimatikan. Nah, jadi mereka masuk kamar. Di dalam kamar, mereka ini nggak kepikiran lagi, sahabat-sahabat. Ya, buat istilahnya menikmati malam pengantin barunya lah. Ya, di rumah itu. Jadi di rumah itu sama sekali mereka belum pernah tidur, istilahnya belum pernah baku tumbuk, baku hantam lah. Ya, mereka masih ketakutan nih. Ya, mereka cerita, "Mas, nanti tiba-tiba sosok itu muncul lagi gimana?" "Hish, nggak boleh ngomong kayak gitu," kata suaminya Mbak Mutia. "Ih, aku takut. Kamu mending ngelihatnya cuman sekilas kayak gitu, gelap-gelapan lagi. Kalau aku 2 kali, Mas. Ih, yang satu di atas muka aku, yang satu kupeluk. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Ingat nggak?" Kata Pak Ustadz, banyak-banyakin zikir. Nah, mereka pun saling berzikir lah di dalam hati. Nah, kurang lebih sekitar jam 10, naik jam setengah 11 lah, sahabat-sahabat. Jendela kaca lantai 2 kamar Mbak Mutia itu seperti ada yang ngedor gitu. Suara kaca digedor itu loh. Mereka semuanya sadar kalau suara itu berasal dari kaca jendela. Ini lantai 2. Kaca jendela yang ada di lantai 2. Kira-kira siapa yang ngetok? Kalaupun ada yang ngetok, berarti sosok itu kalau ndak manjat, ya berarti naik tangga, kalau ndak ya melayang. Soalnya lantai 1 ke lantai 2, ke posisi tangga itu, ya kurang lebih sekitar ada 4 meter mungkin. Nah, jadi siapa? Suaranya tuh teng gitu, teng, teng. Suara kaca digedor gitu. Suami Mbak Mutia ini penasaran dia. "Dek, abang lihat ya." "Jangan," kata Mbak Mutia. "Biarin aja, Bang. Ya, penasaran aku. Suara apa?" Cuman palingan getaran," Mbak Mutia bilang. "Yo, itu yang bahaya. Nanti tiba-tiba gempa, berabe kita. Kita di lantai 2 loh ini. Nggak usah dilihat." Mbak Mutia berkali-kali bilang nggak usah dilihat. Tapi suaminya masih ngotot. Berjalanlah pelan suaminya. Turun dari tempat tidur, jendela kaca itu ada hordengnya, sahabat-sahabat. Hordengnya 2 lapis. Hordeng pertama hordeng tipis, hordeng kedua hordeng tebal. Jadi suami Mbak Mutia ini dibukanya satu-satu. Hordeng yang tebal itu dibuka. Suara ketokan atau suara benturan di kaca itu pun hilang. Nggak terdengar lagi. Hilang suaranya. Mbak Mutia ini terus memperhatikan. Jadi suaminya noleh ke Mbak Mutia, geleng-geleng kayak gitu. Nggak ada. Tapi tatapan Mbak Mutia ini masih terus tajam sekali. Menatap ke arah jendela kaca itu. Nah, ketika suaminya mau nutup lagi hordeng yang tebal tadi, tiba-tiba suara benturan di jendela kaca itu terdengar lebih kuat. Sontak di sini suami Mbak Mutia langsung refleks ngebuka hordeng yang tipis, dan ketika dibuka itu ada kepala pocong yang tengah menghantuk-hantukkan kepalanya ke jendela kaca itu. Itu jelas sekali, sahabat. Merinding. Nah, jadi suami Mbak Mutia ini tidak dapat bergerak dia. Jadi dia kaku aja ngelihat kayak gitu. Mbak Mutia merasa sesuatu yang aneh sekali. Anehnya kenapa? Lagi-lagi di malam itu, tubuh suami Mbak Mutia yang berdiri kaku, itu kayak samar-samar ya, remang-remang dilihat sama Mbak Mutia, itu berubah wujud menjadi
perwujudan pocong. Jadi tubuh suaminya itu yang sedang menghadap ke jendela kaca, berarti membelakangi Mbak Mutia nih loh sahabat-sahabat, itu tiba-tiba berubah menjadi sosok perwujudan pocong dan membalikkan badannya. Itu lompat-lompat dia mendekati Mbak Mutia. Seakan-akan ya dia mau plek gitu, mau nibanin Mbak Mutia. Sontak di sini Mbak Mutia teriak dan dia berlari keluar. Nah, ketika Mbak Mutia berlari keluar di sekitaran jam setengah 11, jam 11 malam itulah, dia berlari kencang, dia langsung ke pos security, dia minta tolong sama security. Pak, tolong Pak, tolong Pak. Kenapa Mbak? Kenapa? Duduk dulu di sini, tenang dulu, ada apa? Kok teriak-teriak kayak gini? Di rumahku Pak, di rumahku ada pocong. Nah, Pak security ini ya mencoba untuk menenangkan Mbak Mutia dan mengatakan, ya sudah, tunggu di sini dulu. Di rumah ada siapa? Suamiku Pak. Suamiku berubah perwujudan jadi pocong Pak. Tolong Pak, tolong. Ya sudah, kita tunggu di sini saja. Pasti suami sampean nyusul ke sini. Pak, tolong, nanti suamiku kenapa-kenapa, dia apa-apain pocong. Nggak bakal ada apa-apa. Kalau kita ke sana nanti kita yang kenapa-kenapa. Diem nih Mbak Mutia dan ngikutin apa yang dikatakan Pak security. Dikasih minum lah Mbak Mutia ini tadi. Nah, tidak lama, kurang lebih sekitar tidak sampai 10 menit lah, Mbak Mutia bilang dari jauh suami Mbak Mutia ini berlari ketakutan, sahabat-sahabat. Ngos-ngosan duduk di pos security itu di samping Mbak Mutia, wajahnya itu pucat sepucat-pucatnya, pucat pasi, sahabat-sahabat. Nah, Mbak Mutia nangis meluk suaminya. Mas, aku khawatir sama kamu. Aku kesini minta bantuan. Aku khawatir sama kamu. Ya, suaminya ini ngatur napas dan mengatakan, Pak, tolong kami. Ada apa sebenarnya di rumah kami? Pak security itu tidak mau ngomong dia malam itu. Jadi Pak security bilang, ya sudah, yuk saya temenin kamu ngambil mobil, nutup pintu rumah, tapi jangan masuk, tutup aja. Ya. Besok kamu kesini lagi pagi. Kalau mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam ini, udahlah, nggak usah tidur di situ lagi. Pak security itu bilang. Jadi dah diantarlah sama Pak security, ya, ngambil kunci mobil ya, di bufet ya di ruang tamu depan. Ngambil kunci mobil, dia naik ke atas lagi, sahabat-sahabat. Jadi pakai baju tidur itulah, masuk ke mobil, pintu dikunci, langsung pergi dia. Sampai ke rumah ibu bapaknya. Ibu bapak Mbak Mutia ini bingung, loh kok kalian kesini lagi? Mutia kenapa nangis-nangis? Pak, Bu, aku nggak kuat tinggal di sana. Udahlah, kami nggak mau menempati rumah itu lagi. Kenapa? Kami diganggu lagi. Padahal kan sore tadi kita udah yasinan. Kok malah gangguannya lebih ekstrim? Jadi diceritakan sama suaminya Mbak Mutia. Ya. Dia mengalami gangguan yang ekstrim pada malam itu karena Mbak Mutia kan cuma ngelihat perwujudan itu lompat-lompat mau nindih Mbak Mutia saja. Jadi ketika dia buka jendela, suami Mbak Mutia ini, dia ngelihat kepala pocong itu kan menghantuk-hantukkan kepala ke kaca. Nah, ketika dibuka, kepala pocong itu menghantukkan ke kaca, ya, dia ngelihat kepala pocong itu tembus, sahabat-sahabat. Tembus dan berdiri di hadapan dia. Itu dia kayak dililit sama kain kapan gitu loh. Jadi satu kapan dengan pocong tapi posisinya berhadapan kayak gini. Bayangkan. Amit-amit cabang bayi. Nauzubillah min zalik. Dia nggak bisa bergerak, sahabat-sahabat. Jadi gimana sih posisinya kayak ya orang dipocongin pakai satu kain kapan tapi berhadapan kayak ini wajahnya. Kelilit kayak gitu. Jadi kepala pocong dengan kepala suaminya Mbak Mutia ini berhadapan kayak gini. Nah, habis itu ya dia udah nggak tahu lagi apa yang dia rasakan, kayak badan ini sesak sekali. Dia mendengar istrinya itu teriak. Nah, tidak lama kemudian setelah ya, badan itu terasa sesak, pocong itu tiba-tiba saja menghilang. Blek, baru dia bisa bergerak, baru dia lari ke bawah. Ya, mendengar itu bapak Mbak Mutia ya udahlah, kosongin aja lah rumah itu. Tapi Pak, kata Mbak Mutia, Pak security yang aku mintain tolong tadi malam, ya, dia bilang besok pagi ke sini kalau mau tahu apa yang terjadi. Nah, pagi-pagi
bapaknya Mbak Mutia, ibunya Mbak Mutia sama suaminya itu datang ke pos security. Jadi bapak security ini ngajak mereka ngobrol itu ndak di pos, yuk sana aja. Jadi ndak jauh nih dari komplek itu ada taman dekat pasar. Nah mereka duduklah di taman itu. Pak security ini menceritakan apa yang diketahuinya tentang rumah kontrakan itu. Jadi rumah itu memang ndak tahu saya siapa pemiliknya. Jadi setelah selesai dibangun, komplek ini sudah dihuni semua, cuman rumah itulah yang masih kosong. Sekitar 2 tahun lah rumah itu kosong, tiba-tiba ada yang nempatin. Ya, menurut pengakuannya dan menurut penjelasan dari tetangga sekitar lah, ya, itu orang kontrak. Sepasang suami istri sudah berkeluarga. Jadi mereka pun menempati rumah itu tidak lama. Kurang lebih sekitar 5 bulan minggat. Tapi minggatnya tidak tahu alasannya apa. Dan tidak pernah kejadian teriak-teriak itu, tidak pernah. Nah, selang beberapa bulan itu ada yang ngontrak. Tapi mahasiswa-mahasiswa semua. Ada 3 pemuda yang ngontrak rumah itu. Ya anak-anak orang berduit lah. Tapi tidak lama juga. Kurang lebih sekitar 9 bulan. Tapi 8 bulannya mereka itu cuman siang aktivitas di sana. Malam nggak tahu nginep di mana. Cuman sebulan nginep di sana. Nah, lepas 9 bulan, ya mereka pamit sama saya, bilang mau pindah. Jadi, kosong kontrakan itu sekitar setahun lebih lah. Pak security bilang, baru ada sepasang suami istri persis kayak kalian, pengantin baru, dan mereka juga mengalami apa yang kalian alami. Cuman sebulan mereka menempati rumah itu dan minggat. Nah, semenjak itu sosok penampakan pocong ini semakin sering terlihat di balkon lantai 2. Dan kami security yang ada di sini pun kalau jam-jam 12 ke atas, kalau kami lagi patroli lah istilahnya, lewat di depan situ sering digodain. Dia sering siul kayak ini. Kalau dengar suara itu malam-malam di depan rumah yang kalian kontrain, jangan lihat ke atas. Dijamin kalian pasti melihat sosok penampakan pocong. Nah, jadi yang terakhir yang menempati rumah itu ada satu keluarga, sudah punya anak. Jadi dari mereka lah saya banyak tahu apa-apa saja yang terjadi atau gangguan-gangguan apa-apa saja yang mereka alami di rumah itu. Persis ya seperti yang pernah kalian ceritakan. Gangguan pertama itu bermula di kamar kecil yang ada di lantai 1 dan berlanjut ke lantai 2. Anak-anak dari sepasang suami istri ini, anaknya ada 3. Anak pertamanya tidur di bawah berdua sama adiknya. Anak bontotnya itu tidur di kamar sama ibu bapaknya, dan kamar yang satu lagi di lantai 2 itu dijadikan gudang. Nah, yang bocil berdua tidur di lantai 1 ini, itu ketibanan pocong terus, ketindian pocong terus. Teriak itu, itu kedengeran sama ibu bapaknya, pintu dibuka, itu pocong sedang ngibanin anaknya. Dan yang paling ekstrim lagi, perwujudan pocong itu sering mengganggu istri dari penunggu rumah itu ketika sedang mandi. Jadi asalkan mandi malam aja, di kamar mandi itu dipastikan kalau ndak suara geraman, ya perwujudannya betul-betul muncul. Ndak tahu kenapa suka sekali mengganggu atau nindihin perempuan. Nah, ini pengakuan asli dari security itu, karena ya dialah yang sudah kerja dari komplek itu dibangun, ya udah tahu lah asal usulnya. Nah, tapi nggak tahu nih pocong ini munculnya dari mana, pocong siapa. Nah, itu yang masih menjadi misteri. Nah, karena mereka ini kepingin lebih tahu, lebih jelas lagi ya tahunya seperti apa, ya satu-satunya clue atau satu-satunya kunci jawaban yang mereka harapkan yaitu tetangga yang megang kunci rumah kontrakan itu, yang berurusan sama mereka. Nah,
pastilah tetangga ini sering komunikasi dengan yang punya rumah. Karena kan dipercaya untuk istilahnya megang kunci rumah itu. Kalau ada yang ngontrak, urusan sama dia, bayar pun sama dia. Nah, pagi itu juga satu keluarga ini mendatangi sebelah rumah dari rumah kontrakan Mbak Mutia. Tapi pagi orang itu tidak ada, sahabat-sahabat. Jadi ya setelah sore, jam-jam orang balik kerja, barulah mereka bertemu. Dan di hari itu juga Mbak Mutia dan suami ini ngeberesin barang. Ya mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Persetan lah, alasannya apa pocong itu muncul, yang jelas rumah itu udah tidak layak lagi dihuni. Ketemulah dengan ibu yang megang kunci. Ditanya, ya udah to the point aja nih. Pengakuan dari security pun sudah dapat, mau tidak mau dia mengaku. Kalau saya ini tidak ada hubungan saudara, ndak, dengan yang punya rumah ini tidak ada. Jadi ya tiba-tiba aja dia datang, minta tolong, Bu, tolong, ini kunci rumah sebelah rumah saya mau saya kontrakin. Loh, kok dikontrakin, Bu? Ya enggak apa-apa. Sayang tuh, rumah kan baru. Iya, kalau dipikir-pikir sayang. Bahkan ya rumah itu pun direnovasi habis-habisan bagian dalamnya, sahabat-sahabat. Nggak sama dengan rumah-rumah yang lain. Ini kan rumah klaster ya. Jadi bagian depannya itu sama semua, tapi bagian dalam dan belakang itu kan boleh direnovasi. Nah, rumah yang dikontrakin Mutia dan suaminya, itu dalamnya itu udah direnovasi habis. Direnovasi semua. Jadi ternyata alasan dari si pemilik rumah ini kenapa rumah itu dikontrakin kayak gitu ya. Dia mengatakan rumah itu adalah rumah impian kami. Rumah impian saya, anak dan suami saya. Tapi ya beberapa hari sebelum renovasi rumah ini selesai, ya beberapa hari sebelum kami bisa pindah ke rumah ini, suami dan anak saya mengalami kecelakaan. Suami saya meninggal, anak saya kritis. Dan alhamdulillah anak saya dapat selamat. Tapi ya bagian tulang pahanya ini hancur. Jadi pakai pen. Jadi jalannya sudah tidak normal lagi sekarang. Jadi ya dipikir-pikir kalau kami menempati rumah sebelah, ya kami tidak sanggup karena desain bagian dalam rumah tersebut 100% itu adalah inspirasi atau keinginan dari almarhum suami saya. Mau dijual sayang, tapi mau ditempatin tidak sanggup. Jadi saya putuskan untuk mengontrakkannya saja. Ini kuncinya, ini nomor handphone saya. Kalau ada yang ngontrak, hubungin aja saya. Nanti biaya pembiayaan atau pembayaran kontrakan saya percayakan sama ibu semua. Saya minta tolong. Cuman itu tok. Jadi tidak ada hubungan saudara, tidak ada ikatan apa-apa. Ya, tetangga minta tolong, kita pun mau. Tapi saya tidak tahu kalau yang nempati rumah itu bakal diteror atau ditakut-takutin lah dengan sosok perwujudan pocong. Dan tentunya kami tetangga sebelah seringlah mendengar suara teriakan, tolong apa segala macam. Tapi kami takut karena kami tahu sosok perwujudan pocong yang dilihat siapapun yang menempati rumah tersebut itu nyata. Nah, mendengar itu, ibu bapaknya Mbak Mutia nyuruh anaknya, yuk cepat yuk beres-beres, kalau ndak selesai hari ini besok aja lah kita lanjutin lagi. Hari sudah semakin sore, takutnya ketemu malam, takutnya ya Mbak Mutia ini tadi kembali mengalami gangguan. Nah, singkat cerita sahabat-sahabat, mereka udah bayar kontrakan setahun, nempatinya pun cuma beberapa hari karena nggak sanggup. Nah, misteri siapa pocong itu ini tidak dapat ditelusuri lagi sama Mbak Mutia dan suaminya. Tapi kalau mendengar penjelasan dari yang megang kunci atau tetangga sebelah rumah kontrakan tersebut, ya rasa-rasanya kita bisa dapat menggambarkan lah. Tapi kita tidak dapat juga memastikan. Jadi saya minta pendapat sahabat-sahabat, tuliskan di komentar perwujudan pocong yang mengganggu Mbak Mutia, ya nibanin Mbak Mutia dan penghuni-penghuni kontrakan lain,
Apakah itu ada kaitannya dengan kematian dari suami pemilik rumah? Tuliskan komentar sahabat, tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar. Inilah sebuah kisah misteri. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Saya Rio Wijaya undur diri. Tunggu video sebuah kisah misteri selanjutnya. Salam sahabat misteri.